Kau bekerja atas malam hari Tuhan. Demi nama Yesus, berbicara ya Tuhan, supaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Makasih Tuhan, demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Pembacaan malam hari ini ada di dalam Roma 12. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-19 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, kalau di dalam terjemahan yang lain mengatakan, hendaklah kalian sehati sepikiran. Jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Sorry, 19. Ya. Terus yang saya kasih, janganlah, maaf ya, saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Allah yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Tuhan tertulis, hanya Aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, Akulah yang akan membalasnya. Nah, tentu saudara sekalian, balas-membalas ini memang ada dua nilai saudara. Jadi setiap kita memang diizinkan untuk membalas, tetapi kebaikan. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita adalah bahwa manusia daging kita itu tentunya yang pertama adalah memang termemori atau memendam atau merekod segala sesuatu yang orang lain lakukan kepada setiap kita. Dan sehingga membuat kita itu memiliki pemahaman bahwa yang kayak gini-gini memang tidak bisa dibiarkan. Memang ini sangat masalah etika yang sangat spesifik, persoalannya seperti apa baru rohaniwan seorang pendeta gembala itu bisa menjawab dengan baik. Tetapi secara umum saja, bahwa ada hal yang memang kita lakukan, kan aksi reaksi itu selalu ada. Tetapi yang kita pikirkan adalah ada hal-hal yang memang dalam kita mereaksi atau membalas atau kita melakukan respon itu memang ada kadar tertentu yang memang itu adalah haknya Tuhan. Yang itu perlu kita kaji ulang dalam kehidupan kita. Dalam artian bahwa ada sebuah pembalasan yang kita lakukan itu memang dalam rangka untuk mendidik, itu masih bisa. Dalam artian kalau kita melihat sebuah kesalahan kita diam juga salah. Tetapi jangan sampai memposisikan kita itu sebagai yang satu. Yang pertama adalah orang yang paling benar, itu tidak. Sebatas kita memberikan satu informasi bahwa saatnya tidak begitu. Saya belum sempurna, begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan aturkan dalam kehidupan kita, yang itu adalah memang tingkatannya ada dalam kuasa Tuhan. Nah, itu tidak boleh kita mengambil posisi sebagai Tuhan. Nah, artinya saudara ini lebih kepada sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa pertanyaan dan jawaban itu akan kita lihat secara situasional yang terjadi. Bagaimana kita bisa menjawab. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu memang kita tidak boleh membalas yang seharusnya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya. Jadi bagusnya gini saudara sekalian. Kalau kita memang disikapi orang dan kita merespon dan kemudian kita tidak menggantikan posisi Tuhan untuk membalasnya, artinya yang pertama kita tidak ada dalam sebuah kesalahan. Perhatikan begini cerita. Ada orang melakukan sesuatu, ya ditabrak, nah kemudian dia nabrak balik.
Nah, di dalam kasus seperti ini, maka dua-dua memiliki kesalahan, gitu, ya. Nah, demikian pula ketika orang bersalah sama kita, tergantung apa yang harus kita lakukan itu. Nah, kalau memang betul-betul yang kita balaskan itu adalah melanggar hukum, baik itu hukum negara maupun hukum Allah, nah itu yang dimaksud adalah jangan, gitu ya, jangan. Jadi memang kita ada sebuah didikan, tetapi jangan sampai itu melanggar norma, itu saja ya. Jadi perhatiannya adalah apapun yang kita lakukan itu, yang pertama jangan melanggar hukum pasal-pasal yang ada di negara kita. Yang kedua, jangan melanggar hukum Allah. Nah, kita misalnya memarahi orang, boleh nggak? Ya boleh. Nah, pelanggaran kita memarahi orang lain apa? Di dalam firman Tuhan, kita boleh marah tetapi jangan sampai matahari terbenam. Kita boleh marah tetapi nggak boleh memendam atau amarah, kan boleh, gitu ya. Tetapi ketika marah itu berujung kepada maut, berujung kepada tindak kriminal, berujung kepada merugikan orang lain, nah itu secara hukum dunia pun tidak boleh, begitu. Jadi batasannya dalam hal-hal seperti itu. Nah, kalau sudah sangat terdesak sekali, ketika efek daging kita itu akan menyebabkan kita juga akan dipanggil oleh yang berwajib, ya biarlah kita tidak lakukan itu, ya, demi semuanya, demi kita pribadi, pasangan hidup, dan juga keluarga kita. Bayangkan ketika orang melakukan sebuah kejahatan, meskipun dia benar, tetapi kalau kebenaran dia itu melahirkan satu tindakan melanggar firman Tuhan dan melanggar daripada hukum negara, maka yang malu tidak cuma dia, tetapi seluruh keluarga juga malu. Itu yang kita pikirkan. Tapi bagaimana tuh? Ya serahkan saja kepada Tuhan, supaya Tuhan yang melakukan. Nah, indahnya adalah kalau kita tidak membalas seperti dudukannya Tuhan sendiri, maka yang pertama, setelah itu kita akan menjadi orang yang dikenal memang menghayati dan mengamalkan kasih Kristus itu. Nah, banyak orang itu yang mengenal kita sebagai orang Kristen itu adalah kasih. Jadi Kristen adalah kasih. Nah, tuntutan terbesar daripada orang dunia, orang sekitar kita terhadap kita adalah kasih kita. Nah, ketika kita memang memberikan pembalasan itu kepada Tuhan, apapun lah kerugian apa sih yang kita derita di dalam perlakuan orang lain terhadap kita, sehingga jangan sampai membuat pembalasan kita itu membuat orang lain mempertanyakan keimanan Kristen kita, keimanan Kristen kita. Nah, bayangkan begitu, ketika orang terhadap kita, orang itu sudah menganggap bahwa kita tidak memiliki kasih, kita bukanlah orang yang mempraktekkan Alkitab dan sebagainya, padahal kita dikenal sebagai orang Kristen. Maka pasca itu orang ini kan punya teman, saudara. Dia akan bersaksi tentang kejadian tersebut pada orang lain, seperti pohon faktor. Dari satu orang menjadi dua orang, dari dua orang menjadi empat orang menjadi 8 menjadi 16 jadi 32 menjadi 64 menjadi 128 dan lain sebagainya. Maka betapa kita itu akan banyak menghalangi penginjilan kita. Betul nggak, saudara? Nah, kita cuma menyakiti satu orang, sebagai orang Kristen menyakiti satu orang, tetapi orang ini kapan bisa dimenangkan di dalam Kristus gitu? Kalau dia sudah mengkategorikan orang Kristen juga kayak gini, akhirnya dia akan mensiarkan kepada yang lain, teman-teman, sahabat yang dia temui, saya pernah mengalami ini, oh iya benar, akhirnya itu akan menutup daripada kesan, pesan, impresi daripada kekristenan kita. Nah gitu kalau kita membalas. Jadi pikirkan panjang lebar action kita. Waduh Pak, saya nggak betah, saya udah marah banget. Ya udah pikirkan lah. Nah kan buah roh ada kesabaran, ya kan? Iya. Nah, berarti ada sisi-sisi yang memang harus kita bangun, ada sisi-sisi yang memang harus kita matikan, supaya dengan demikian maka kehidupan kita yang cuma memurahi orang, membaiki orang, dan juga mengampuni orang,
atau kasih lebih kepada orang sekali saja, tetapi orang tersebut kayak tadi itu, satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16, 32, dan seterusnya. Makanya efeknya akan sama, saudara. Efek jahat yang kita lakukan membuat tertutuplah Injil ke banyak orang. Nah, kita kan dituntut oleh Tuhan. Gara-gara kamu ini membuat orang begitu sangat sulit untuk percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Tuhannya orang Kristen. Tapi ketika kita berbuat kasih, meskipun kita rugi lah, rugi harta, rugi apa gitu ya. Nah, tetapi orang tersebut memiliki impresi yang baik terhadap orang Kristen, anak-anak Tuhan, maka dia akan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan mereka mulai bertanya, siapa itu orang Kristen? Oh gitu ya, jadi bagaimana? Akhirnya membuat kita juga akan berefek ya gitu. Nah, makanya pikiran kita adalah, ialah kalau memang betul-betul kita disusahin, orang itu betul-betul bersalah kepada kita, ialah bukan di tangan kita yang menghukum itu, ya. Sekali lagi, walaupun orang itu betul-betul bersalah sama kita, biarlah, walaupun orang tersebut harus dihukum, harus dilakukan pendidikan yang lebih keras lagi secara pasal-pasal dan sebagainya, secara hukuman sosial negara, bukanlah itu dari tangan kita, bukan dari mulut kita, gitu ya. Karena apa? Yang kita ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepada kita, bahkan ditambahkan. Jadi efek daripada tidak membalas itu ataupun membalas itu sangat panjang, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, pengalaman apapun yang kita hadapi pada hari-hari ini, teruslah memiliki hati yang baik, ya. Nah, teman-teman kita itu sejahat apa sih sama kita? Seburuk apa sih dibanding dengan orang-orang? Tentunya lebih baiklah, lebih baik saya katakan. Tapi kadang-kadang omongan kita terhadap orang itu lebih tajam daripada kepada orang lain. Ya, mari kita semuanya akui kalau kita melakukan itu supaya betul-betul kita itu kalau diberkati, dimuliakan bukan karena menghinakan orang lain, dan kalaupun kita akan disanjung oleh Tuhan bukan karena kita menjungkir balikan orang lain, dan kalaupun kita diberkati bukan karena nipu orang lain, tetapi semuanya datang dari berkat Tuhan. Tandanya apa kalau berkat dari Tuhan? Lestari. Tandanya akan terus menerus seperti tepung minyak yang diberkati, itu akan terus mengalir. Kemudian seperti roti, 5 roti 2 ikan yang diberkati, itu akan mencukupkan banyak. Daripada banyak tetapi kayak mana yang ditumpuk akhirnya membusuk. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan malam hari ini. Nah, puji Tuhan, kita akan malam hari ini akan mendoakan untuk kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk ibadah Padang ya. Ada beberapa nanti informasi disampaikan setelah saya mendoakan setelah dengan ini. Kalau ada informasi ya, kalian kita akan mendoakan untuk menjadi materi doa, begitu. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami jikalau dari kami sehingga orang lain itu terpuruk, kalau di tangan kami orang lain menderita, kalau dari mulut kami orang lain menjadi terhina. Sesungguhnya kami juga tidak lebih mulia daripada mereka, tetapi kami juga penuh dengan segala kelemahan. Ketika kami sedang berbicara anak orang lain, kami memiliki anak. Ketika kami sedang berbicara kepada seorang ibu, kami juga memiliki seorang mama. Ketika kami berbicara kepada seorang bapak, kami pun punya suami, punya orang tua. Dan ketika kami melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sebuah keluarga, kami pun memiliki keluarga. Dan biarlah Tuhan ini menjadi sebuah rem dalam rohani kami, supaya kami tidak mudah untuk melakukan sesuatu terhadap orang lain, karena suatu saat itu akan ditimpakan, diukurkan kembali kepada setiap kami. Hidup masih terus berjalan, roda kehidupan masih berputar, dan kali saja ketika kami hari-hari ini kami mulia, mungkin berikutnya kami terhinakan, atau sebaliknya Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk menjaga hati, dan apapun yang dilakukan orang terhadap kami, biarlah yang membalas bukan kami. Kalau kami yang membalas, kami sudah terima upahnya,
Kalau kami membalasnya dengan cara yang jahat, maka kami akan masuk kepada daftar orang yang melakukan sebuah kejahatan. Tetapi ketika kami memberikan semuanya ada dalam tangan Tuhan, maka kami tidak memiliki tangan yang berdarah, sikap hati yang tidak baik, tetapi semuanya ada dalam hak Tuhan. Kalau manusia membalas ada ukuran untuk dihakimkan kembali, tetapi kalau Tuhan yang memiliki hak untuk membalaskan setiap anak-anaknya, maka disitulah titik di mana kemenangan terjadi atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini, dan biarlah doa malam hari ini sebelum kami lanjutkan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan kegiatan-kegiatan yang akan kami adakan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan informasi yang sedang bergulir terus menjelang ibadah padang ini. Diberkatilah kami dalam kuasa Tuhan. Haleluya.